Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan kita, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari 3 Yohanes 1 ayat 11. Demikian dikatakan, saudaraku yang kekasih, jangan meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Indah sekali firman ini, berbuat baik dan menolak kejahatan itu berasal dari anak Allah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang berkata bahwa zaman ini sudah terbalik. Entah apa makna di balik kata-kata itu. Apa yang baik dikatakan jahat dan apa yang jahat dikatakan baik. Sebagian orang tidak lagi segan berbuat jahat terang-terangan atau merugikan sesamanya, bahkan bangga untuk menunjukkannya. Para pemuda, remaja yang tertangkap melakukan kejahatan ataupun merugikan orang lain, terkadang dengan mudahnya berkata, saya hanya meniru apa yang saya lihat di media sosial. Media sosial lagi menjadi tempat dipersalahkan. Sungguh sangat miris hati kita. Sebagai umat Tuhan, hendaknya kita waspada agar tidak meniru perbuatan jahat dunia yang adalah mendukakan hati Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apakah kita masih gemar melakukan hal-hal yang merugikan, merusak, dan memalukan dengan sengaja? Yohanes menekankan bahwa panggilan kita, setiap orang percaya, adalah aktif meneladani semua kebaikan serta menolak segala kejahatan. Maka dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Bayangkan sebuah kolam yang airnya sangat jernih. Saat kita berbuat baik, hati kita ibarat kolam jernih itu. Karena airnya jernih, ia mampu memantulkan bayangan langit dengan sangat sempurna. Orang yang melihat perbuatan baik kita akan melihat bayangan Tuhan melalui tindakan, melalui kata, dan perbuatan kita. Tetapi sebaliknya, saat kita berbuat yang salah, berbuat dosa, kejahatan, membenci, tidak jujur, sombong, egois, dan lain sebagainya, maka hati kita ibarat kolam yang keruh dan berlumpur. Tidak peduli seberapa terang matahari Allah bersinar, kolam yang keruh tidak akan pernah bisa memantulkan bayangan indah dari langit. Demikian ketika kita berbuat kejahatan, kita akan kehilangan kemampuan untuk melihat, memantulkan, memancarkan atau merasakan cahaya terang Tuhan dan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbuat baik adalah cahaya dan sebuah kesempatan untuk menerangi di sekitar kita. Saat kita memasukkan sebuah baterai ke dalam sebuah jam dinding misalnya, maka jam dinding itu mulai bekerja menjalankan tugasnya. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, ia terus bekerja dan bekerja sampai baterainya kembali habis. Jam dinding itu bekerja tanpa pamrih, dilihat orang atau tidak dilihat, ia tetap setia berdenting setiap waktu. Dihargai orang atau tidak, ia tetap berputar. Walau tidak seorang pun mengucapkan terima kasih, ia masih tetap bekerja dan tetap berbuat baik. Berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Kesempatan yang indah, bukan kesempatan yang terus-menerus.
Tetapi sayangnya beberapa orang tidak mau berbuat baik ketika kesempatan berbuat baik datang. Mungkin karena terlalu sering dikecewakan atau tidak mendapatkan respon atau balasan yang diharapkan. Akhirnya kita mulai merasa bosan berbuat baik, mulai berpikir 1000 kali untuk berbuat baik, dan bahkan akhirnya kita berhenti untuk berbuat baik. Pertanyaannya, apakah lantas kita memilih untuk tidak berbuat baik kepada orang? Tentu jawabannya tidak. Kita harus terus berbuat baik, karena kita diciptakan Allah untuk berbuat baik, supaya kita hidup di dalam Tuhan. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Kita berbuat baik agar orang lain yang melihat perbuatan kita dapat memuliakan Bapa di surga. Itu dikatakan dalam Matius 5 ayat 16. Sahabat rohani yang baik hati, apakah pesan renungan ini bagi kita? Berbuat baik. Tema utama kita adalah selalu berbuat baik. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia juga memberi baterai, yaitu nafas kehidupan, energi yang kuat dalam diri kita, roh kita, dengan maksud agar kita bekerja serta berkarya menjadi berkat bagi sesama sebagaimana jam tadi. Selama baterai itu masih hidup, roh kita masih hidup, berfungsi, kita harus melakukan hal-hal yang baik dan berjuang menolak atau melawan kejahatan. Karena perbuatan bukan sekedar etika sosial, melainkan indikator rohani yang ada pada diri kita. Tindakan kita mencerminkan natur hubungan kita dengan Tuhan. Berbuat baik adalah bukti hubungan kita yang baik dengan Tuhan dan pengenalan kita secara tepat kepada Allah. Sedangkan berbuat kejahatan menunjukkan kegelapan hati kita, ketidaktahuan kita akan Allah. Maka melalui nats kita hari ini kita diundang untuk menjadi cermin yang jernih, yang memantulkan kebaikan Allah di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Seperti Yusuf yang tetap berbuat baik meski dikhianati oleh saudara-saudaranya. Demikian kita di keluarga. Jangan membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Kita harus terus melakukan perbuatan baik, sekecil apapun, sebagai perwujudan kasih Allah, dilihat atau tidak dilihat. Oleh karena itu, hadirkan semua yang baik dari hidupmu, karena dari situlah tercermin bahwa kamu adalah anak Tuhan. Selamat berbuat baik. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada saat ini. Kami diingatkan untuk selalu berbuat baik. Karena orang yang berbuat baik adalah berasal dari Allah. Dan orang yang berbuat tidak baik adalah tidak akan pernah melihat Allah. Terima kasih Tuhan atas teguran dan sapaan ini. Sehingga kami diingatkan untuk mengoreksi diri kami. Apa yang telah kami perbuat selama ini. Dan apa yang harus kami lakukan ke depannya. Saat ini agar kami benar-benar mencerminkan gambar Allah melalui perbuatan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami untuk bekerja, bertindak, berkata-kata dengan inti kebaikan hati kami. Sucikan hati dan jiwa kami, hadirlah Roh Kudus agar kami selalu berbuah-buah kebaikan, menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami hari ini Tuhan bersama anak-anak dan cucu kami dalam semua aktivitas. Biarlah kami anak-anak Tuhan selalu berusaha berbuat baik dan melawan segala perbuatan jahat. Sehingga kami mencerminkan kebaikan Tuhan lewat sikap, kata, dan perbuatan kami masing-masing. Berkati kami dan semua yang ada pada kami. Ampuni segala dosa kami dan sembuhkan kami dari segala derita dan sakit penyakit yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.